Dan kita tidak akan ragu-ragu mencopot, memecat pejabat-pejabat yang tidak mampu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat partai mana, asal-usul, suku mana, agama mana, ras mana. Siapa yang tidak bisa setia menjalankan tugas rakyat, kita persilahkan untuk berhenti dari jabatan-jabatan pengabdian kepada negara dan rakyat. Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Matius Fakhiri, ya. Gubernur Provinsi Papua Barat Saudara Domingus Mandacan, Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Saudara Elisa Kambu, Gubernur Provinsi Papua Tengah Saudara Meki Fritz Nawipa, Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Saudara John Tabo, Gubernur Provinsi Papua Selatan Saudara Apollo Savanpo. Yang saya hormati para bupati dan para wali kota dari seluruh provinsi di Papua yang tadi sudah saya jumpa langsung satu persatu. Saudara-saudara sekalian, pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, kesehatan, dan kedamaian yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul bersama dengan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota dari Papua sore hari ini untuk membahas percepatan pembangunan otonomi khusus Papua. Kita selalu ingat saudara-saudara kita yang mengalami musibah, bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dan juga di tempat-tempat lain yang beberapa saat juga mengalami musibah. Kita berdoa mereka diberi kekuatan dan kita semua diberi petunjuk sehingga kita semua bahu-membahu secara gotong royong bisa bersatu untuk segera mempercepat pemulihan keadaan di daerah-daerah tersebut. Tapi yang terutama adalah juga proses pembangunan, proses transformasi bangsa tidak boleh terhenti, tidak boleh terpengaruh. Di tengah cobaan, di tengah rintangan, di tengah hambatan, kita harus lebih keras lagi bekerja, lebih kuat usaha kita untuk meneruskan proses transformasi bangsa kita. Saya ingatkan kita semua bahwa bangsa kita harus transformasi menjadi negara yang modern, negara yang maju, negara yang makmur. Tidak boleh ada bagian dari negara kita yang tertinggal. Setiap daerah, setiap provinsi, setiap kabupaten, setiap kota harus
kita bangun dan kita berikan segala yang diperlukan untuk transformasi bangsa kita. Dalam keadaan negara yang modern yang kita cita-citakan dan yang mampu kita capai bersama, tentunya negara kita harus menghilangkan kemiskinan dan ketertinggalan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa masih ada rakyat kita yang hidup dalam keadaan kesulitan, kekurangan, apalagi kelaparan. Kita sebagai bangsa hari ini ekonomi kita diakui ke-8 terbesar di dunia. Diperkirakan dalam waktu 15-20 tahun lagi kita bisa mencapai negara ke-5 bahkan ke-4 terbesar di dunia ekonomi kita. Masalahnya adalah pemerataan. Masalahnya adalah pemerintahan kita, pengelolaan kita, manajemen kita sebagai bangsa, bahwa kita harus memanage, mengelola kekayaan kita dengan searif-arifnya, sepandai-pandainya, dan sejujur-jujurnya, sehingga sumber daya kita yang sangat besar bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya mengajak semua pihak, semua unsur pimpinan, para gubernur, para wakil gubernur, para bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, para menteri, para pejabat semuanya, komite percepatan, mari kita bersama-sama menjalankan tugas dan tanggung jawab yang besar ini, yang ada di pundak kita masing-masing. Saudara-saudara, kita semakin hari semakin tahu betapa potensi, betapa kenyataan kekayaan kita. Tetapi kita juga harus mengakui bahwa kita masih belum handal dan belum cakap untuk menjaga dan mengelola kekayaan kita masing-masing. Untuk itu, pemerintah pusat sedang bekerja keras untuk membenahi diri kita di tingkat pusat. Kita harus mengakui, tidak bisa kita tutupi, tidak bisa kita sembunyikan, tidak baik untuk kita tidak hadapi kekurangan-kekurangan kita. Saya selalu mengajak, bukan untuk menurunkan semangat kita, tapi untuk justru membangkitkan semangat kita. Korupsi, penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan, mencari keuntungan pribadi kelompok dari kekayaan negara, membiarkan kekayaan negara dicuri, diselundupkan, ini di ujungnya adalah akan memperberat kehidupan rakyat kita semua. Karena itu pemerintah pusat bekerja keras. Kita terus melakukan upaya-upaya menegakkan hukum, mengusut segala penyelewengan, dan kita tidak akan ragu-ragu mencopot, memecat pejabat-pejabat yang tidak mampu.
tanpa memandang bulu, tanpa melihat partai mana, asal-usul, suku mana, agama mana, ras mana. Siapa yang tidak bisa setia menjalankan tugas rakyat, kita persilahkan untuk berhenti dari jabatan-jabatan pengabdian kepada negara dan rakyat. Saudara-saudara, saya sebagai presiden dibantu oleh menteri-menteri, kita terus bekerja sekarang untuk mengamankan kekayaan negara. Kita mencari aset-aset, kita meneliti peraturan-peraturan, dan kita tidak segan-segan untuk melakukan apa yang diperlukan sehingga semua kekayaan negara bisa kita amankan dan kita gunakan untuk kepentingan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, kita pelajari terus sistem yang tidak sesuai dengan rancang bangun pendiri-pendiri bangsa kita. Kita harus berani memperbaiki.